Kalau kita melihat orang yang besar tuh, orang bukan besar badannya, tapi mungkin besar pengaruhnya ya, secara politik dia punya kekuasaan, kekayaannya, mungkin dia bisa beli Pulau Bali ini. Itu kita bilang orang besar. Sehingga dulu zaman dadong saya tuh kalau memberi nasihat pada anak-anaknya, nanti kalau yang perempuan cari suami yang orang besar ya, yang punya jabatan. Dan ternyata kebesaran dalam pandangan iman Kristiani sangat berbeda dari pandangan yang kita maksudkan. Orang yang besar itulah orang yang melayani. Kalau melayan itu artinya datang pertama, pulang terakhir. Coba lihat pelayan restoran. Jam 6 buka, artinya jam 5 dah standby menyiapkan semuanya. Dan dia menyapa semua orang. Yang kecil, yang bajunya rapi, yang bajunya kotor-kotor, dia harus sapa. Karena pelayan tuh begitu. Dan kalau kita ketua lingkungan, ketua KBG, kepala keluarga adalah pelayan. Juga pastor paroki juga pelayan. Mother Operste pelayan. Artinya mengerjakan semuanya. Untuk siapa? Agar yang kita layani merasa nyaman, merasa diteguhkan, dikuatkan, juga mungkin perlu ditegur sesekali, disindir sedikit, biar tertawa sedikit, begitu. Sehingga kebesaran seorang yang beriman Kristiani berlaku bertobat seperti anak-anak. Artinya jiwa yang masih murni, yang masih bersih, ya, itu anak-anak itu kan begitu. Belum terkontaminasi dengan berbagai macam dosa. Sehingga kalau kita dipanggil untuk bertobat, dan bertobat ini sangat hubungannya dengan mencari yang hilang. Mungkin anak-anak itu banyak yang mungkin tadi saya lihat ada banyak di Balai Banjar tuh udah duduk semua, ada mungkin 15-an. Mereka diam semua, S3, senyum sinting. Dia mencari wifi, tertawa sendiri. Nggak tahu, saya ini orang bodoh ya. Kenapa kok misalnya waktu kosong gitu kita di rumah duduk baca-baca buku gitu ya. Orang bilang literasi itu kah? Baca buku sedikit, kemudian membuat apa ringkasan atau bantu meme kah, ngot gedebong kah, apa mungkin bersihkan got kah, tapi kok mungkin agak kolot mungkin ya. Kita orang tua mungkin bangga anak kita naik motor, knalpotnya diganti, pada dia starter motor kedengaran sampai di Melayu, seakan kejar, seperti minta maaf, bukan apa-apa karena mengganggu. Silakan kalau dia naik motor di hutan, knalpotnya biar kedengaran sampai di Jakarta, silakan. Tapi kalau saya lihat anak itu siapapun mereka, saya akan tangkap betul, saya akan ajak omong baik-baik. Bila perlu saya beri perminyakan suci sekalian semuanya. Semoga kita juga jangan mengganggu, nyetel tip malam-malamnya, volumenya sampai 15, kedengaran sampai di bendungan, itu kan tidak benar itu. Artinya kalau mengganggu orang lain itu tidak benar. Semoga kita mengerti itu, dan seorang pelayan tidak pernah mengganggu. Dia mengkondisikan agar semuanya saling tertib, tidak ada yang diganggu atau mengganggu semuanya. Sehingga itulah sebenarnya kita dipanggil untuk menjadi seperti itu. Kita mohonkan keberanian dan kekuatan menjadi pelayan dalam misa pada sore hari ini. Amin.